Assalamualaikum kaum, jumpa lagi kita di edisi Bedah Pikiran Caleg. Caleg yang mau kita bedah kali ini adalah Wan Harlingga, salah satu caleg dari Dapil 9 Aceh, dari Kabupaten Aceh Singkil. Siap. Assalamualaikum Bang Wan Har. Waalaikumsalam, Bang Potah. Oke, ini kebetulan lagi safari politik ke Sebulu Salam. Ya. Jadi kita dapat infonya, kita komunikasi untuk mengundang, ingin tahulah profilnya Bang Wan Harlingga ini kayak mana. Karena kan kalau sekedar baliho aja nggak cukup rasanya Bang. Sekarang. Betul. Ya. Bisa diceritakan nggak profilnya Bang Wan Har ini? Baik, terima kasih Bang Potah. Pertama tentu Alhamdulillah, ini luar biasa, ini kesempatan ini baru pertama ini berjumpa dengan Bang Potah. Ya, berbicara mengenai profil, tentu ada pepatah lama itu Bang Potah. Tidak kenal maka tidak sayang. Betul, ya itu kan? Setuju. Sudah kenal pun belum tentu sayang. Ya kan gitu. Ya. Jadi ya untuk sahabat-sahabat semua, perkenalkan, nama Wan Harlingga, lahir di Kampung Dah, Kecamatan Runding. Oh, berarti lahirnya di Kampung Dah, Kecamatan Runding. Kalau dulu masih di wilayah Kecamatan Simpang Kiri, ya. Sekarang sudah masuk Kecamatan Runding, ya. Kemudian pasca konflik dulu kami pindah ke Lentong, Kecamatan Kota Baharu di Aceh Singkil. Tahun sekitaran tahun 2000 awal ya. 2 atau 2003 gitu. Iya. Kemudian besar di Kecamatan Kota Baharu di Danau Bungara. Pendidikan SD dulu di Danau Bungara, kemudian lanjut MSen setingkat SMP itu di Kecamatan Singkil, MSen Singkil. Kemudian juga Man Singkil. Kemudian di tahun 2012 melanjutkan kuliah di Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Nah, kemudian selama mahasiswa kita aktif di berbagai kegiatan juga di organisasi, terutama di HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Dan setelah itu pulang ke kampung, menikah tahun 2019 dengan putri dari Lei Pinang, Kecamatan Singkohor. Setelah itu kita bergelut di bidang pendidikan, kebudayaan, dan membuka usaha kuliner di Rimo, Kecamatan Gunung Muria. Nah, itulah sekilas profil kita Bang Potah. Kalau berbicara tadi kelahiran, ya memang kita kelahiran di Dah, Kecamatan Runding. Berarti orang tua asli dari Runding. Dari Dah, Runding. Kiri kanan, maksudnya ayah ibu? Ya, ayah di Kecamatan Runding, di Kampung Dah, ibu dari Desa Laimate, Kecamatan Runding juga. Oke, ya. Tetanggaan lah ya. Ini apa alasannya Bang Wan Har ini nyalek nih, coba? Ya, berbicara alasan sebetulnya bukan alasan ya Bang Potah, tapi motivasi. Nah, apa motivasi kita gitu? Motivasi kita pertama tentu kalau selama ini Bang Potah, keresahan-keresahan masyarakat itu terbatas kita bisa menyuarakan. Artinya kalau saya pribadi itu aktif di bidang pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata. Nah, keresahan masyarakat selama ini kita wakili hanya di bidang itu. Tetapi hari ini harus konkret Bang Potah. Konkretnya bagaimana? Kita harus terjun ke politik. Nah, motivasinya adalah bagaimana ke depan ketika ini kita diamanahkan, kita mampu mewakili suara-suara rakyat. Itu saja Bang Potah. Kita mampu mewakili keresahan-keresahan masyarakat itu agar mampu kita perjuangkan nanti di Parlemen Aceh. Nah, itu motivasi awal kita Bang Potah. Kemudian kalau di Aceh Singkil itu ya kita sama-sama ketahui sudah 3 periode. Artinya sudah 15 tahun lebih itu tanpa ada perwakilan dari Kabupaten Aceh Singkil. Nah, inilah motivasi kita. Pertama tadi, bagaimana ke depan kita mampu mewakili keresahan masyarakat itu agar mampu kita perjuangkan di Parlemen Aceh. Kemudian kedua juga harus ada keterwakilan nih dari Kabupaten Aceh Singkil. Khususnya Kabupaten Aceh Singkil ya secara global ya Dapil 9 gitu. Itu Bang Potah. Gimana ya ini? Itu kan motivasinya. Kalau nanyanya gini Bang, kenapa Bang Wan Har ini pede nih tampil untuk pileg DPRA ini? Nah, kenapa tidak menyerahkan aja sama tokoh-tokoh yang lain, kaum tua itu? Iya, siap. Begini Bang Potah, ada sedikit bercerita. Saya sampaikan dimanapun setiap
kita pertemuan ataupun kegiatan, seorang Wan Har ini bukan mencalonkan diri. Nah, tapi dicalonkan. Artinya, banyak tokoh-tokoh kita di Singkil itu mendatangi kita. Artinya mereka mempunyai harapan besar. Wan Har, kalau bisa coba calon nanti, kami support nanti. Dari beberapa tokoh itu, tokoh masyarakat, tokoh budayawan, kemudian juga teman-teman hadir datang ke kita untuk mengajak agar kita tampil di Parlemen Aceh tahun 2024 ini. Nah, atas dasar banyaknya dukungan-dukungan ini tentu menjadi pertimbangan bagi kita, Bang Pota. Kemudian saya datang ke Danau Bungara, ke rumah Bapak, ke rumah Ibu di sana, kemudian minta restu. Nah, setelah kita berbicara panjang lebar, saya sampaikan, Pak, gimana menurut pandangan Bapak kalau saya calon DPR? Nah, ketika itu Bapak menjawab, kalau DPRK jangan, Nak. Oh gitu. Kalau DPRA saya restui. Nah, atas restu orang tua ini, Bang Potah, makanya kita semangat nih. Kemudian dapat restu orang tua, dapat restu dari istri. Dapat restu orang tua, dapat restu dari istri, kemudian kita rapat internal keluarga, alhamdulillah semua mendukung. Termasuk tetangga kiri kanan ya? Iya, artinya Bang Potah, kunci utama itu ada kepada orang tua, kemudian istri. Nah, kalaulah pada saat itu orang tua saya tidak mengizinkan atau tidak merestui langkah ini, ya kita stop, Bang Potah. Betul. Nah, karena restu orang tua sudah dapat, restu istri sudah dapat, bismillah insya Allah kita melangkah, Bang Potah. Oke, kalau boleh tahu kenapa nggak calon dulu di kabupaten? Kita kan punya hitung-hitungan, Bang Potah. Kita punya hitung-hitungan, secara hitung-hitungannya di kabupaten itu luar biasa sudah banyak sekali pemainnya, baik pemain pemula maupun pemain-pemain senior yang dulu. Artinya ini sangat secara pemetaannya ya sangat tidak memungkinkan kalau dihitung secara pemetaan. Kemudian juga secara kekeluargaan kita sampaikan tadi, karena keluarga besar kita ini bukan hanya di Kota Baharu tadi, di Runding, di Sublu Salam ini, kemudian di Kecamatan Singkil, berpencar semua ini Bang Potah. Tidak satu tempat di Kecamatan Kota Baharu tadi saya sampaikan. Artinya secara persaudaraan pun kita tidak kumpul di satu kecamatan. Nah, itu kira-kira Bang Potah. Alasannya secara pemetaan ya kita melihat peluangnya ada di DPRA gitu. Setelah rumbuk semua keluarga gitu. Oke, kalau di kabupaten itu terlalu banyak sekat gitu ya? Iya, betul. Mungkin ya. Kalau ini ya, terus ada juga nih ya, merasa masih kurang ya kinerja dari DPRA yang sekarang ya, itu ya. Oke, apalagi ya? Kemudian begini juga Bang Potah, sambil santai-santai. Oh ya, boleh. Ya kan? Sorry, lupa nawarin. Kalau berbicara masalah kinerja anggota DPR hari ini, ya masing-masing punya penilaian, ya kan? Kalau kita belum sampai di ranah itu penilaian kita, artinya tentu masyarakat yang menilai ini, karena wewenang sepenuhnya itu ada kepada kita rakyat nanti, ke masyarakat. Karena kalau kita judge, artinya kita kurang puas dengan kinerja A dan B, ada beberapa kelompok juga puas dengan kinerja mereka. Iya, tentu ya kalau kita harapkan dengan 100% mereka itu puas dengan kinerja salah satu anggota dewan itu tidak mungkin. Tentu ada kelemahan-kelemahan di situ. Oke, kalau boleh tahu ini Bang Wan Har ini anak pejabat bukan? Bukan, Bang Potah. Bukan anak pejabat ya. Karena banyak juga nih milenial, anak-anak muda itu yang tampil tapi faktor dari keturunan ayahnya pejabat atau apalah. Jadi Bang Wan Har ini bukan anak pejabat. Bukan, dari orang tua laki-laki bukan pejabat, orang tua perempuan bukan pejabat, keluarga pun tidak ada yang sebagai pejabat. Iya, karena kalau saya perhatikan nih Bang ya, khususnya ini di Kota Sublu Salam bukan konteks DPRA ya, tapi DPRK ini banyak juga ini anak-anak muda yang tampil, tapi kita itu kayaknya PD-nya mereka itu karena mengandalkan orang tuanya atau mungkin mengandalkan kekayaan orang tua ya mungkin Bang ya. Abang Wan Har sendiri ini anak orang kaya bukan? Kalau secara
pejabat tadi disampaikan, saya tadi sudah jawab bukan pejabat. Secara ekonomi pun ya masing-masing kita sudah tahu. Ekonomi itu ya menengah, artinya kaya ya masih jauh lah dari ukuran kaya secara ekonomi, ya kan? Kalau kaya secara hati, Insya Allah ya. insya Allah teman-teman sudah banyak memberikan dukungan-dukungan itu, Bang Bota. Artinya ya tidak semata-mata dinilai dari segi finansial. Nah itu Bang Bota. Makanya saya sampaikan tadi dengan segala keterbatasan ini Bang Bota. Teman-teman melihat, mengkade kita milih Wanhar udah mengkepeng. Nah, itu bahasa-bahasa yang hampir juga selalu kita dengar Bang Bota. Ada juga ya? Ada. Tapi artinya motivasi kita bukan itu Bang Bota. Kita ingin menyentuh hati masyarakat itu. Makanya teman-teman sering sampaikan bahwa sentuh hatinya. Insya Allah suara yang memang betul-betul dari hati itu yang pasti gitu. Iya, betul-betul. Tapi nanti kan kalau misalkan menang nih seluruh caleg ini yang udah duduk, yang berhasil duduk itu nanti melaporkan hasil harta kekayaan. Iya. Kalau bisa dibocorin sekarang Bang Wanhar ini LHKPN-nya itu. Enggak ada Bang Bota. Kita kebun sawit enggak ada, bahkan rumah pun belum ada. Tapi Danau Bungara itu kalau danonya itu alam yang punya Bang Bota. oh gitu. Kalau kita kelola itu ya hanya sebatas yang kita punya tanah itu. Kalau danonya itu siapapun bisa mengelola asal ya mereka mau berusaha di situ. Nah, danonya itu memang alam Allah yang punya Bang Bota. Kita hanya kita kelola karena ada tanah kita di pinggiran danau, kemudian kita kelola gitu. Siapapun bisa mengelola gitu. Kalau boleh tahu itu Bang sejak kapan menjadi destinasi wisata? Karena saya baru-baru tahu juga di tahun berapa ya, 2021 2022 kayaknya. Itu pertama sekali saya ke sana. Iya, kalau kita bekerja di danau itu sudah sejak 2014 Bang Bota. 2014, kemudian gagal 2015, 2016, puncaknya itu Bang Bota di tahun 2019. 2019 ya, itu yang rame-ramenya. Iya, yang paling rame itu kunjungan itu di tahun 2020. Itu hampir 4.900 sekian kunjungan selama 6 hari, selama 7 hari Bang Bota. Selama 1 minggu. Selama 1 minggu. Oke, Ya. oke. LHKPN-nya tadi, Iya. boleh dilanjutin. Kalau secara harta yang baik bergerak ataupun aset, itu sampai hari ini memang belum ada Bang Bota. Tanah enggak ada, kebun enggak ada, bahkan rumah pun belum ada. Kita masih ngontrak-ngontrak Bang Bota. Siap. Berarti hanya kekayaan hati dan pikiran. Iya. Secara pekerjaan pun kita tidak ada pekerjaan menetap Bang Bota. Saya dulu guru honor tamat 2018, 19, 20, 21, 4 tahun saya honor jadi guru. Saya salut juga itu Bang sama Bang Wanhar ya. Maksudnya pede gitu kan, tampil di pileg ini skala Aceh lagi kan gitu. Iya. Biasanya kan orang-orang yang memiliki ekonomi yang tidak mumpuni lah kita bilang itu jarang tuh berani tampil. Jarang sekali. Dan memang orang-orang yang seperti abang ini juga lah yang kita harapkan, energik, berani, berarti memang yang ditawarkan itu adalah pikiran, hati, gagasan ya. Apa nih hal pertama yang ingin abang lakukan ketika abang terpilih menjadi DPRA? Baik Bang Bota, ketika pertama kali mudah-mudahan ikhtiar kita ini diridhoi Allah SWT. Nah, ketika kita berhasil, yang pertama kali ingin kita programkan itu ataupun kita perjuangkan Bang Bota masalah pendidikan. Nah, kita melihat adalah majunya suatu daerah itu ada di SDM-nya, ada di pendidikannya. Nah, hari ini kita melihat karakter kita, masyarakat kita di Subulu Salam ataupun di Singkil masih lemah, itu tidak lain karena faktor pendidikan. Nah, makanya sebetulnya kita di Subulu Salam dan di Singkil Bang Bota, tidak ada alasan setiap siswa yang tamat SMA ataupun SMK tidak bisa melanjutkan kuliah karena alasan tidak mampu. Kenapa? Berapa perusahaan HGU kelapa sawit yang ada di Subulu Salam, berapa yang ada di Singkil? Di Singkil itu kurang lebih ada 15. Di Subulu Salam ini pun banyak Bang Bota, sekitar 10-an ada. Nah, artinya yang ingin saya sampaikan bahwa kemana ini perjuangan para dewan-dewan kita baik di tingkat DPRK maupun DPRA selama ini, bagaimana CSR
Corporate social responsibility, rasa tanggung jawab perusahaan terhadap daerah sekitar itu bisa kita arahkan ke pendidikan. Betul, betul. Nanti bisa kita cek Bang Botah, di Kabupaten Aceh Barat itu ada sekitar 18 miliar itu terkumpul setiap tahunnya. Nah, mereka serahkan ke Pemda, kemudian Pemda mengelola, baik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Inilah yang ingin kita perjuangkan nanti Bang Botah, sehingga pendidikan kita di Subulus Salam dan di Singkil itu terus maju. Tidak ada alasan lagi anak-anak SMA, SMK yang tamat sekolah itu tidak bisa melanjutkan kuliah. Kita harus perjuangkan bagaimana seluruh perusahaan-perusahaan yang ada di Singkil dan Subulus Salam itu mampu mengeluarkan dana CSR mereka di bidang pendidikan. Oke, itu hal yang pertama sekali yang ingin Itu hal yang pertama yang ingin kita perjuangkan, Bang Botah. Karena kalau udah pendidikannya bagus, SDM-nya bagus, akan terbuka semua. Betul, betul Bang Botah. Ya, ini kok nggak kepikiran ya, CSR itu ya, diberdayakan untuk pendidikan. Betul. Jadi kita mengenal PT Semen Padang, ya kan? Iya, Semen Padang kita kenal kan? Itu teman-teman saya dulu waktu kuliah di Banda Aceh, setiap tahun mereka itu dapat beasiswa Semen Padang. Nah, apa kabar kalau kita di sini kita dapat beasiswa Sokpindo misalnya? Iya. Beasiswa Napasindo. Betul. Delima. Beasiswa Delima, beasiswa Astra. Iya. Ini luar biasa Bang Botah. Inilah yang harus diperjuangkan. Artinya Dewan itu punya hak loh membuat aturan, regulasi. Harus jelas aturannya. Satu perusahaan misalnya kucurkan dana 100 siswa per tahunnya. Nah, perusahaan ini juga 100, ini juga 100. Terkumpul, kita buat kategorinya untuk kurang mampu dan prestasi. Itu bukan uang kita, tapi kita perjuangkan. Kita ajak seluruh pimpinan perusahaan, ayo kita duduk. Bagaimana memperjuangkan nasib pendidikan di Subulus Salam dan Singkil. Apalagi aturannya juga ada melalui CSR. Iya. Bang, ya. Oke, itu nggak terpikirkan mungkinnya sama dewan-dewan kita yang sekarang. Nggak tahu juga ya, karena jangankan itu Bang, tingkat lahan aja nih banyak yang sengketa masih nih. Iya. Antara PT dan lahan warga. Makanya ini perlu kita ajak duduk dari hati ke seluruh pimpinan-pimpinan perusahaan yang ada di Subulus Salam dan Singkil. Oke Bang, terima kasih sudah bergabung di kanal Potah. Closing statement untuk warga Dapil 9 yang ada di Aceh Singkil, Subulus Salam, Aceh Selatan, dan Abdia. Baik, teman-teman semua, masyarakat yang ada di Dapil 9, dari Aceh Singkil, Subulus Salam, Aceh Selatan, dan Abdia. Terkhusus bagi teman-teman generasi Z dan generasi milenial. Hari ini kita dihadapi dengan bonus demografi. Artinya, di usia produktif 17 tahun sampai 40 tahun itu lebih banyak jumlah pemilihnya dibanding 50 sampai tahun seterusnya. Betul. Yang ingin saya sampaikan bahwa pemuda hari ini ataupun generasi hari ini akan menjadi pemimpin di masa depan. Maka teman-teman pemuda, saya sering sampaikan bahwa jika pemuda hari ini Bang Potah asyik tidur-tiduran, malas-malasan, maka jangan harapkan akan hadir pemimpin-pemimpin terbaik di negeri ini ke depannya. Insya Allah melalui Wan Harlingga memulai jalan itu menuju Parlemen Aceh 2024 ini, Bang Potah. Oke, karena juga memang seperti yang Bang Wan Har bilang tadi, dari Kabupaten Aceh Singkil selama beberapa periode ini belum ada perwakilan. Ya, selama 3 periode. 3 periode di perwakilan Aceh ya. Apalagi tagline-nya itu saya suka Bang, berdaya bersama. Iya. Sampai di sini kawan-kawan, kita akan eksplor kembali, masih ada waktu sepertinya sampai dengan 14 Februari nanti. Jangan lupa untuk mengamati ya profil-profil dari caleg-caleg kita ini, bukan hanya dari sekedar balihonya yang besar, tapi apa yang ia tawarkan. Sampai di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.